Halo, kita jumpa lagi. Untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang penghawaan alami, ya. Tentu kita sudah paham secara umum penghawaan alami pasti menyangkut masalah sirkulasi udara, ya. Sirkulasi udara yang ada pada bangunan kita. Nah, sebenarnya penting sekali kalau kita mau membuat sebuah bangunan yang nyaman untuk dihuni, khususnya di daerah tropis lembab seperti di daerah kita di Indonesia ini, eh, sangat penting untuk mempertimbangkan masalah penghawaan alami ini. Karena begini, eh, posisi atau kondisi yang tropis lembab itu maka banyak mengandung uap air. Jadi udara kita banyak mengandung uap air dan itu mungkin sangat tidak nyaman ketika kita ditambahi dengan panas dan lembab, ya. Nah, tentu dengan jenuhnya kondisi udara ini dengan uap air, maka evaporasi penguapan itu di permukaan tubuh kita jadi lebih susah untuk lebih cepat, ya. Jadi dibutuhkan media untuk akselerasi supaya penguapan di permukaan tubuh kita itu jadi lebih cepat. Nah, kenapa seperti itu, ya? Biar kita tidak merasa gerah dan lain-lainnya. Maka itu penting sekali bantuan dari penghawaan alami ini, ya. Bantuan untuk penguapan itu salah satunya yang paling natural, yaitu ya adanya dengan angin, ya. Angin itu kan udara yang bergerak. Jadi kalau kulit kita terkena angin, maka penguapan akan lebih cepat, ya. Makanya kalau kita sering melihat di banyak rumah di daerah tropis itu, yang tropis lembab khususnya, itu banyak menggunakan kipas angin. Tapi itu kan mekanis, ya, mekanis. Jadi tentu butuh energi, butuh listrik yang harus disuplai di sana. Nah, bagaimana kalau tanpa energi? Ya, kita manfaatkan potensi pergerakan angin secara alami, itu yang sebisa mungkin kita manfaatkan. Nah, tentunya butuh beberapa pemahaman terlebih dahulu sebelum Anda bisa melakukan teknik-teknik yang lebih kreatif. Nah, bahasan kali ini akan menyinggung masalah tersebut, ya. Bagaimana sifat kondisi udara itu sebenarnya, atau angin, udara yang bergerak itu bisa kita drive, bisa kita kontrol dan kita arahkan untuk membuat sebuah situasi kita menjadi lebih nyaman pada daerah tropis lembab, khususnya yang sedang kita bahas ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya di daerah tropis lembab, di daerah tropis, ya, khususnya semua tropis itu, pergerakan angin juga menjadi sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan, ya. Kalau kita lihat di daerah sabuk ekuator itu kan memang potensi anginnya juga cukup banyak. Itu secara makro, ya, meskipun itu secara mikro mungkin tidak terlalu berpengaruh besar, dan lebih banyak berpengaruh besar secara mikro adalah iklim wilayah, ya. Karena itu kalau yang besar mempengaruhi cuaca, tapi kalau yang iklim ini mempengaruhi kondisi lokalnya. Nah, penting sekali ketika kita mau merancang sebuah bangunan, terutama rumah tinggal, ya, khususnya itu kita memahami kira-kira, kalau bisa ini dilakukan studi, ya, untuk mengetahui kira-kira aliran angin secara keseluruhan average itu dari arah mana. Itu akan memberikan referensi kepada kita untuk membuat bukaan
yang sebaiknya disarankan untuk menjadikan bangunan ini teraliri udara segar nantinya. Karena faktor alam yang kita manfaatkan ini termasuk teknik untuk penghawaan alami. Jadi memanfaatkan faktor alam yang biasa berjalan atau berjalan di wilayah tersebut, di lokasi tersebut, sehingga kita tidak membutuhkan energi baru yang harus energi artifisial untuk menggerakkan ini, tapi cukup memanfaatkan kondisi alam. Spesifik sekali biasanya untuk wilayah-wilayah coastal atau pantai dan wilayah pegunungan itu biasanya anginnya pergerakan anginnya cukup signifikan ya, cukup bisa kita andalkan ya. Makanya di daerah-daerah tersebut sebenarnya lebih enak, lebih nyaman untuk kita membuat sebuah bangunan rumah tinggal di daerah dataran pegunungan atau di daerah coastal pantai. Karena kalau pantai itu ada angin darat, angin laut yang selalu hilir mudik ya. Hilir mudik kalau di daerah tropis itu andalan sekali ya, daerah pantai ini, coastal ini. Makanya itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri kalau daerah tropis. Dan kalau di pegunungan juga ada angin lembah, angin gunung biasanya yang naik turun karena perbedaan tekanan yang ada. Sama dengan di coastal daerah perbatasan, karena adanya perbedaan tekanan itu yang membuat. Jadi rekomendasi sekali kalau kita membuat hunian yang villa atau yang nyaman itu di daerah coastal maupun di daerah gunungan, kan di daerah yang datar ya. Nah, sifatnya kalau kita lihat bahwa angin ini akan memberikan dampak terhadap sebuah bangunan yang berdiri ya. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi di atas ini yang saya berikan itu ada high pressure dan low pressure. High pressure itu berarti dari arah datangnya arah datangnya angin, itu ada tekanan udara di sana, tekanan tinggi, dan di belakangnya itu ada tekanan minus. Ini kita mempelajari perilaku aliran angin dulu. Jadi kalau kita membuat bukaan itu seharusnya ada di daerah yang plus ini ya, yang plus. Jadi penting sekali Anda membuat simulasi sebenarnya mengetahui kira-kira arah angin di daerah tersebut yang paling besar itu bisa di arah mana. Nah, itu nanti daerah itulah yang permukaan itu yang mempunyai kondisi tekanan lebih atau tekanan plus di sini. Nah, tekanan lebih ini yang bisa dibuat bukaan, dan tekanan sebaliknya minusnya ini yang di belakang itu sebagai jalan keluar untuk cross ventilasi. Di low pressure-nya di sana supaya terjadi aliran di dalam ini ya. Jadi dibuka di low pressure sama di high pressure-nya. Jadi konsepnya harus begitu. Jadi sering orang membuat mungkin tidak memikirkan masalah angin ini ya, tapi sebenarnya itu sangat penting, apalagi daerah tropis ya. Seringkali kita lebih banyak menghabiskan energi listrik daripada merancang bangunan di awal untuk mengetahui tekanan aliran angin yang paling bagus itu dari mana. Ini harus Anda ingat-ingat, dan mungkin bisa jadi pegangan untuk yang mau membangun rumah atau perancang atau mahasiswa yang belajar tentang perancang bangunan ya. Dan tentunya ini sangat konteksnya adalah penghawaan alami di daerah tropis ya, daerah tropis, nanti arahnya lebih condong ke daerah tropis. Nah, ada beberapa perbedaan yang pokok, yang prinsip dalam sebuah pengelolaan
ventilasi alami ya, penghawaan alami itu tergantung dari jumlah dari bukaan dari sebuah ruang dan cara menempatkan ya, jumlah bukaannya kuantitas berarti ya, kuantitas bukaannya itu besar apa kecil, jumlahnya banyak apa sedikit, dan kemudian posisinya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah sana, ujung sekali bagian kanan saya itu ada bukaan yang hanya satu ya, hanya satu di atas ya, hanya satu di atas. Nah, apa yang terjadi ketika kita membuat bukaan seperti ini ya? Seringkali kita melihat bukaan yang seperti ini ya, satu kamar hanya satu lubang. Nah, itu sebenarnya ya meskipun dengan alasan keterbatasan ya pasti resikonya tidak nyaman nanti ya. Analisisnya bagaimana? Begini, jadi aliran udara itu, ini udara dingin ya, biru ini udara dingin. Kalau di dalam itu kan sudah mengeluarkan panas ya, baik dari dari penghuninya, tubuh kita itu juga menyumbang panas ya. Kemudian dari konduksi dinding, kemudian plafon, atap, dan ini juga menyumbang panas ya. Akhirnya panas ini terjebak di dalam, sedangkan aliran ini tidak bisa, ini udara masuk ini juga tidak bisa mengalir karena tidak ada perbedaan tekanan ya. Ini hanya karena di dalam tidak ada proses aliran ya. Proses aliran akan terjadi kalau ada perbedaan tekanan ya, seperti tadi yang ilustrasi yang di awal tadi. Nah, berbeda dengan yang kedua, ini ada udara dingin ya, udara panas tubuh yang ada di penghuni ini dan peralatan juga, dan konduksi, pokoknya panas yang ada di dalam ruangan itu akan dikeluarkan jika ada lubang yang berseberangan. Berarti kalau di sini masuk, ini berarti tekanan positif ya. Nah, ini kalau tekanannya lebih positif, berarti maksudnya lebih positif daripada sini, ini akan mengalir ke sana. Dan ini akan terjadi sebuah proses konveksi ya, membawa panas itu ke luar ya, karena penetrasi dari udara dingin yang dari ini, karena gini tekanannya tinggi ya, yang tinggi. Nah, karena udara panas itu sebenarnya kan molekulnya cenderung, partikelnya nanti cenderung lebih ringan ya, makanya dia naik ya, dia naik. Nah, juga yang ketiga ini justru ini ada stuck ventilasi ya. Kalau yang ini single ventilasi window, situasi ini single, ini kemudian cross ventilasi ada dua. Yang ketiga ini ada proses stuck ventilasi. Stuck itu berarti naikkan. Kalau yang ini hanya cross, berseberangan saja. Kalau yang ketiga ini adalah di stuck effect, ada stuck effect-nya nanti. Jadi ventilasi diarahkan udara panas itu naik ya, udara panas untuk naik karena sifatnya dia, kalau panas itu tadi sudah saya bilang ringan, itu naik, diarahkan dengan membuat lubang di sini ya, lubang di sini, dengan akhirnya udara dingin itu tergantikan. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau udara dingin ini tidak pada posisi atas ya, biasanya bisa dari bawah harusnya ya. Cuman tingkat ukuran bawahnya itu yang harus dipertimbangkan supaya tidak biasanya mengandung risiko juga kalau di posisi lubangnya dari bawah itu ya. Tapi prinsipnya bahwa aliran itu harus terjadi. Yang bagus memang
stuck effect ini. Efek cuman ya ini mungkin mobilisasi dan pembangunan juga lebih menuntut kejelian dan kemampuan. Paling tidak Anda bisa memperhitungkan yang langkah kedua ini, yang cross ventilasi ini ya. Yang cross ventilasi ini paling tidak itu. Nah, sebenarnya proses yang terjadi itu berdasarkan hukum apa ya? Sebenarnya kalau kita pelajari di mekanika fluida itu kan, kalau Anda belajar mekanika fluida ya, ini kan masuk fluida ya. Udara itu termasuk fluida. Jadi material yang bisa mengalir ya, seperti air itu juga fluida ya. Sama dengan udara juga fluida. Nah, stuck ventilasi itu sebenarnya bekerja dengan asas Bernoulli ini. Jadi, hukum Bernoulli itu yang berdasarkan tekanan ini. Jadi menggunakan tekanan udara, perbedaan tekanan udara di antara ketinggian yang berbeda. Di antara ketinggian yang berbeda. Nah, low pressure higher in the building help pull air upward. Jadi tekanan rendah yang ada paling atas ya, paling atas itu in the building membantu untuk udara itu naik ke atas ya. Karena di bawah itu tekanannya lebih biasanya. Nah, udara dingin tekanan lebih, panas tuh tekanannya jadi rendah. Ya karena ringan tadi. Nah, ini karena tekanan rendah ini dia akan membantu ya, low pressure ini membantu bagian atas ini untuk mendorong udara keluar ya, mendorong udara keluar. Jadi konsepnya seperti itu, dan itu dilakukan biasanya pada bangunan-bangunan tinggi. Itu juga dilakukan stuck effect ini, khususnya bangunan-bangunan yang memproduksi panas cukup banyak di dalam ruangan ya, dalam bangunan ini. Nah, itu akan sangat banyak terbantu dengan adanya proses stuck effect ventilation ini. Nah, ini kalau proses cooling seperti ini ya, di bangunan pada prinsipnya seperti ini. Jadi dari bawah kemudian dibuang ke atas, buang naik karena adanya perbedaan tekanan tadi ya. Jadi prinsipnya kalau Anda ingin paham secara detail tentang hukum Bernoulli, mungkin bisa saya referensi tentang hukum Bernoulli, hukum tekanan yang berhubungan dengan tekanan. Ya, prinsipnya tekanan tinggi akan ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah yang akhirnya mengakibatkan aliran fluida ya. Nah, aliran fluida atau perbedaan tekanan ini juga dimanfaatkan biasanya untuk pemanas ya, pemanasan udara yang dipanaskan itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pemanasan ya. Kalau Anda lihat tabung pemanas di atas atap tuh biasanya ada tabung ya besar itu, kemudian ada plat yang sedikit mengkilap gitu, seperti kaca dan lain-lain. Itu sebenarnya ada proses proses pemanasan yang digunakan secara alami untuk memanaskan memanaskan air ya, air maksudnya water ya, dan udara. Itu di rumah-rumah biasanya ada alat seperti itu. Itu memanfaatkan sebenarnya proses seperti ini. Dan di daerah kalau di daerah
yang dingin itu juga mungkin dibutuhkan sekali ya, dibutuhkan untuk memanaskan ruangan, menyimpan panas dan lain-lainnya. Nah kalau di kita biasanya digunakan untuk memanaskan air. Perbedaan ini, aliran ini, kalau ini dicontohkan adalah aliran udara yang panas, dingin, kemudian dipanaskan melalui gelas ini. Jadi ini ada permukaan yang menerima sinar matahari dari outside. Nah, kemudian udara panas ini dimasukkan ke dalam ruangan dalam bentuk air, udara panas ya. Nah, untuk ruang daerah-daerah dingin itu mungkin diperlukan ya untuk memanaskan ruangan atau memanaskan sistem-sistem yang ada di dalamnya. Ini bisa dimanfaatkan di permukaan bangunan itu, yang salah satu energi, saya pernah bilang bahwa energi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal itu sebenarnya kan dan gratis, itu adalah sinar matahari itu. Ya kalau kita dihindari sinar matahari langsung, nah, tapi sinar matahari itu sebenarnya pada waktu menyentuh pada selubung bangunan, Anda bisa manfaatkan untuk mengumpulkan energi. Energi itu kan tidak hilang ya. Energi itu hanya berubah bentuk. Jadi dengan prinsip itu, hukum kekekalan energi dan hukum Bernoulli, Anda bisa bermain-main untuk dalam membuat bangunan ini sustainable atau hemat energi. Ya. Kita lanjutkan coba ventilasi alami. Ya ini ilustrasi yang lebih real mungkin ya, lebih agak daripada diagramatik tadi. Ini dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ini ada single side ventilasi tadi satu ini, kemudian cross ventilasi ya, ada kan dari plus dan minusnya, kemudian stack ventilasi ini yang dari bawah kemudian dinaikkan ke atas. Nah proses ini ya, ini ya yang bagus sebenarnya yang dari bawah ini ya. Jadi karena bawah itu udara semakin bawah makin dingin karena mendekati permukaan bumi ini, dan yang naik ke atas itu adalah semakin panas biasanya. Nah ini konsepnya ini ya, konsepnya yang bagus seperti ini. Jadi ini dingin kena aktivitas manusia, kemudian naik, dibuka yang di atas, bagian atas ya, yang bagian atas. Nah ini kalau yang di dalam bangunan ya, tentunya dengan mengurangi direct solar ya. Kalau ini Anda lihat di bagian sini dan bagian sini tertutup semua, ini tertutup vegetasi, di sana tertutup soran. Ini ada kanopi ini ya, ada kanopi. Ini ada menciptakan shading sebenarnya, ya, shading device ini, shading device. Nah, yang di dalam harus dikeluarin ini panasnya. Kalau yang di luar mungkin kena angin bisa terhembus ya. Nah, apakah lubangnya itu harus lubang dalam bentuk yang lubang tanpa tutup sama sekali, bolong itu enggak juga ya. Jadi justru dengan adanya teknik fisika bangunan ini, Anda bisa berkreasi untuk membuat sebuah intensi arsitektur itu jauh lebih artistik ya. Nah tentunya seperti yang diperlihatkan pada saya contohkan di bangunan ini ya, di kisi-kisi ini ada dalam bentuk nako, ini bisa lift, bisa berputar ya, rotate ya, rotate dan buka tutup ya, buka tutup. Dan Anda bisa ndak harus dengan membuat bukaan jendela besar ya, dengan bukaan jendela yang besar-besar dan langsung bolong ya, langsung lubang besar itu enggak. Bisa dengan macam-macam. Yang penting bahwa di sana terjadi aliran ya, ada bukaan ya yang bisa mengalirkan udara. Roster itu juga bisa ya. Nah, tentunya memang bukaan yang semakin besar tanpa hambatan itu memang justru efeknya akan semakin besar ya, efeknya akan semakin besar untuk aliran udara, karena
friksinya akan jadi rendah. Nah, tapi kalau itu memang tidak bisa dilakukan ya tidak masalah, ya tidak masalah. Tentunya ini menurunkan temperatur di dalam bangunan itu menghalaunya juga faktornya bukan hanya ini saja kan. Ini kan salah satu konsep untuk dalam bidang ventilasi, dalam konteks ventilasi alam, ventilasi jadi menghalau. Tapi dalam konteks konduksi, ya penurunan termal melalui konduksi itu permukaan selubung bangunan dengan insulasi dan lain-lainnya kan juga dilakukan. Jadi di simultan barengan ya, dengan semua dilakukan. Semua punya tugas masing-masing sehingga akumulasi terhadap proses-proses itu yang akan membuat bangunan ini jadi lebih nyaman. Ya. Nah, ada beberapa konsep yang memanfaatkan tentang pendinginan geotermal ya, geotermal. Sebenarnya komponen alami yang bisa mendinginkan bagus itu memang permukaan bumi ya, permukaan bumi. Jadi kalau lantai itu sebenarnya itu adalah daerah yang paling dingin biasanya. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang di pesetan, istilahnya pesetan itu ya tiduran di atas lantai, itu adalah mencari dingin dan memang itu faktor yang daerah yang paling dingin yang bisa diakses untuk daripada yang lainnya ya. Jadi bumi itu adalah salah satu komponen pendingin. Nah, ada konsepnya yang agak rumit untuk membuat proses pendinginan. Jadi dengan mengalirkan fluida yang panas tadi ke dalam bumi, kemudian bisa dimasukkan lagi. Nah, ini namanya geothermal cooling. Dan tentunya ini juga butuh perangkat dan peralatan yang mungkin mobilisasinya agak rumit ya. Nah, tapi secara konsep bahwa geothermal cooling ini juga bisa dilakukan pada suatu perancangan bangunan. Ya, yang paling umum sebenarnya yang memanfaatkan air cooling ya, jadi udara dingin. Jadi kalau di daerah tersebut tidak ada udara dingin ya, sebisa mungkin diciptakan udara dingin dengan memperbanyak vegetasi. Ya, vegetasi, karena semakin banyak daun, konversi daun itu saya lupa ada penelitian bahwa sejumlah beberapa ribu daun itu akan menurunkan temperatur permukaan di daerah tersebut 1 derajat paman. Nah, jadi akan mempengaruhi lingkungannya. Jadi semakin banyak daun yang ada di wilayah tersebut akan semakin menurunkan temperatur di daerah tersebut. Nah, ini tentunya akan sangat menguntungkan sekali. Nah, jadi terutama di daerah tropis nih, banyaklah untuk membuat vegetasi itu, sehingga aliran udara sebelum dimasukkan itu juga sudah dingin duluan. Kalau Anda memasukkan udara ke bangunan, itu sebaiknya juga udara dingin, jangan udara panas. Kalau tidak ada udara dingin gimana? Ya Anda harus ciptakan udara dingin itu dengan cara vegetasi tadi sebelum masuk ke opening atau bukaan bangunan, maka udara itu didinginkan dulu melalui vegetasi ini ya. Jadi dari arah mana angin itu yang banyak berembus, di situ dihadang dengan tanaman ini, karena melewati tanaman ini udara akan menjadi lebih dingin dan dimasukkan ke bangunan. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi selalu ingat bahwa
untuk penggawaan alami, coba deteksi dari mana arah angin yang paling tinggi alirannya itu datang. Nah, kemudian dari situ pasti berarti ada tekanan positif ya. Nah, tempatkan vegetasi di bagian sana. Dan sebagai bagian untuk mendinginkan sebelum masuk ruangan. Dan ketiga juga buat cross ventilasi, jadi buat tekanan rendah ya. Jadi yang di situ tekanan tinggi berarti yang berlawanan cross ya, bersilangan, dibuka lubangnya ya, dibuka lubangnya, tekanan rendah biar mengalir di dalam ya, berarti udara yang di dalam dikeluarkan, yang panas di dalam itu biar tidak terjebak dikeluarkan. Nah, ini proses penggawaan alami. Dideteksi angin dari mana, taruh vegetasi di arah positif itu, kemudian buat lubang untuk cross ventilasi, ya, cross ventilasi di seberangnya. Saya kira tips itu bisa Anda lakukan setiap kali kita melakukan perancangan bangunan. Baik, itu yang bisa saya berikan untuk kesimpulan hari ini. Tips untuk penghawaan alami, semoga saja bisa bermanfaat untuk proses perancangan bagi mahasiswa yang belajar merancang, arsitek, maupun Anda yang mau membangun sebuah rumah tinggal atau hunian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di video berikutnya dengan topik yang lebih menarik tentunya. See you.